Ya, selamat bertemu kembali mengikuti kuliah elektronika analog. Pada modul yang ke-10 ini kita akan pelajari tentang rangkaian penguat daya. Beberapa yang akan kita pelajari yaitu tentang rangkaian penguat daya. Itu ada beberapa jenis ya, berdasarkan pembagian jenisnya, bisa berdasarkan kelasnya, bisa berdasarkan kopling dan jangkau frekuensinya. Nah, untuk bisa mengoperasionalkan atau membuat rangkaian pada penguat daya ini kita butuh atau kita perlukan adalah load line pada DC dan pada AC. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan bagaimana penghitungan atau bagaimana karakteristik untuk penguat yang kelas A. Kemudian kelas A ada yang menggunakan emitter follower, jadi normalnya kelas A yang menggunakan common emitter. Nah, bisa juga ini kelas A yang menggunakan common collector atau emitter follower. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan yang kelas B. Ya. Jadi penguat daya itu bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, yaitu berdasarkan operasinya, bisa berdasarkan jenis koplingnya, dan juga jangkau frekuensi yang diolah. Nah, sudah diketahui kelas operasi dari penguat daya itu bisa bekerja pada kelas A, kemudian kelas B, kemudian ada gabungan AB dan kelas C. Nah, untuk mengoperasikan atau untuk menguatkan daya dari satu input yang kecil kemudian menjadi bisa dikuatkan dayanya, kemudian bisa diambil dayanya. Nah, ini bisa menggunakan kopling kapasitif atau menggunakan trafo atau langsung tanpa ada kopling, ya. Jadi direct connection. Kemudian kalau dari frekuensi yang diolah, nah bisa ini frekuensi audio, ya umumnya ada frekuensi audio 20 Hz sampai 20 kHz. Juga pada jangkau RF yaitu di atas 20 kHz, ya. Ada gelombang AM itu antara 535 kHz sampai dengan 1605 kHz. Kemudian ada juga jangkau radio untuk FM, yaitu dari 88 MHz sampai dengan 108 MHz. Ada lagi untuk yang narrowband, ya. Jadi untuk narrowband ini 450 sampai dengan 460 kHz. Nah, yang narrowband ini penggunanya untuk tune RF, ya. Jadi untuk tune RF amplifier. Nah, kemudian juga bisa wideband, ya. Jadi untuk yang dari 0 sampai 1 MHz, ya. Ini pembagian berdasarkan jangkau frekuensi, ya, jangkau frekuensi. Nah, kalau kita lihat dari tadi kelas operasi, ini tadi ada kelas A, kelas B, kemudian kelas C, ya. Dasarnya begitu. Jadi yang kelas A ini, ya, jadi akan dikuatkan seluruhnya, ya. Jadi baik yang positif maupun yang negatif ini penuh, ya, gelombang penuh, ya. Kemudian yang kelas B ini akan menguatkan separuh gelombang, ya. Kemudian yang kelas C ini sebagian dari separuh gelombang itu, ya, jadi hanya sebagian saja yang dikuatkan. Ini kalau berdasarkan kelas operasinya, Nah, kalau berdasarkan kopling yaitu bagaimana sambungan dari hasil penguatan itu diambil dayanya, itu bisa menggunakan kopling yang menggunakan kapasitor, ini maka namanya kopling kapasitif. Nanti dari satu state ke state berikutnya, ini sinyalnya diperkuat nanti diteruskan, tapi tidak langsung, tapi melalui kapasitor karena sifatnya AC maka bisa terus, ya. Atau yang kedua pakai trafo atau transformer. Jadi nanti terjadi
transfer energi dari satu lilitan primer ke sekunder. Jadi ini juga berarti nanti ada transfer yang tidak langsung, seperti hanya kopling kapasitif, ini kopling pakai trafo ya, kopling pakai trafo. Nah yang ketiga, tanpa ada kopling, jadi berarti langsung ya. Jadi dari status state disambungkan langsung ke input state yang berikutnya. Ini dari sisi koplingnya ya, bagaimana sambungan satu dengan yang lain kaitannya dengan sinyal yang mengalir ya. Jadi sinyal AC yang mengalir ya. Nah kemudian berikutnya dari sisi frekuensi tadi ya, dari sisi frekuensi. Nah untuk kopling yang menggunakan kapasitif kemudian trafo tadi itu bisa dikombinasi. Nah ini untuk mendapatkan satu frekuensi tertentu nanti, ini namanya tune RF ya. Ini menggunakan sambungan osilator LC gitu. Jadi dia hanya akan bisa menguatkan pada frekuensi tertentu. Nah ini maka tune RF. Jadi nanti pada jangkau frekuensi tertentu. Nah ini koplingnya juga nanti bisa pakai kapasitif, bisa juga pakai trafo ya koplingnya. Jadi kalau pakai kapasitor ini maka L-nya L yang mandiri terpisah kemudian diparalel dengan C. Tapi kalau koplingnya itu pakai trafo, berarti trafonya itu trafo yang dua lilitan ya, dua lilitan. Jadi lalu outputnya itu lilitan yang sekunder yang bisa ke stage berikutnya. Ini penggunaannya pada tune RF amplifier, tune RF amplifier. Jadi kalau tadi berdasarkan operasinya ya, sinyal yang dioperasikan itu yang diperkuat itu mungkin sangat kecil ya, maka ya bentuk idealnya adalah bentuk sinus ya, tapi tidak harus sinus, jadi sinyal apapun ya. Maka kalau sinyalnya itu dari puncak ke puncak itu kecil ya, lebih kecil dari 10% arus kolektor diam, maka ini dinamakan dengan operasi pada sinyal kecil, small signal operation. Nah sedangkan kalau kedua yaitu yang large signal operation, itu kalau VPP-nya, ayunan puncak ke puncaknya, peak to peak swing-nya, ini memakai sebagian besar atau seluruh dari garis beban lain pada arus kolektor diam ya. Jadi misalkan ini salah satu contoh sistem aplikasinya di dalam sistem stereo, misalkan ada sinyal kecil itu dari radio tuner atau dari pemutar compact disc ya, digunakan sebagai input ke preamp ya. Kemudian ada penguat kebisingan rendah ya, yang dirancang dengan impedansi input yang tepat untuk mengambil sinyal dari sumber input. Jadi nanti inputnya dari ini tuner akan beda kalau inputnya dari compact disc, beda juga nanti kalau inputnya dari FM player gitu ya. Jadi menyediakan beberapa tingkat amplifikasi dan memberikan output ke tahap berikutnya. Setelah preamp ini satu atau lebih tahap amplifikasi digunakan untuk menghasilkan output yang lebih besar yang cocok untuk mengendalikan nada dan kontrol volume. Jadi sinyal tersebut kemudian digunakan sebagai input ke power amplifier ya, jadi penguat daya ya. Jadi yang menghasilkan daya keluaran mulai dari beberapa ratus miliwatt sampai bisa ratusan watt ya, mungkin bahkan ribuan ya, ini tujuan dari penguat daya kan seperti itu ya. Nah bisa dirancang berdasarkan load line garis beban. Di setiap rangkaian amplifier ini memiliki rangkaian ekuivalen DC dan rangkaian ekuivalen AC. Kemudian memiliki dua jenis load line, karena ada dua rangkaian ekuivalen maka bisa dibuat dua load line. Jadi ada load line DC dan ada load line AC. Nah, pada operasi small sinyal tadi ya, itu pemilihan lokasi titik Q mungkin tidak terlalu berpengaruh karena sinyalnya kecil, hingga nanti kalau diperkuat masih di dalam daerah aktifnya. Tapi kalau nanti sinyal yang diperkuat itu sudah besar, nah ini
lokasi TK harus di tengah-tengah. Kalau tidak nanti akan ada yang terpotong atas atau bawah ya. Karena dia ayunannya ya, jadi swingnya pada sinyal itu harus tepat di tengah-tengah supaya nanti hasilnya maksimum ya, Jadi ini contohnya ini kalau dilihat dari DC load line ya, jadi Q-nya bisa dicari, dihitung ya. Jadi kalau ini R2 sangat besar, ini akan terjadi saturasi. Kalau R2 sangat kecil, cut off, maka di antara itu pada daerah operasi. Jadi ini Q-line ini di tengah-tengah, karena di sini daerah cut off, di sini daerah saturasi ya. Jadi kalau pada saat saturasi itu arus kolektor saturasi ini bisa dihitung VCC dibagi RC plus RE gitu ya. Nah, sedangkan kalau cut off ini ya VCC-nya itu sama dengan VCC ya, di sini. VCC-nya sama dengan atau VCC-nya dengan VCC. Nah, kalau sangat besar nilainya maka menuju ke atas ini menjadi saturasi. Nah, sehingga ini nanti ini harus dicari kemudian diambil titik tengah untuk bisa bekerja optimum ya, optimum. Nah, sedangkan yang AC load line ini nanti ini pada keadaan operasional statis ya, kemudian setelah ada sinyal input maka akan ada load line AC ya, load line AC. Nah, ini nanti inputnya bentuknya apa, nanti akan bisa dicari outputnya apakah masih ideal ya, tidak ada distorsi atau tidak terpotong ya, itu maka harus diambil satu titik yang itu tidak menyebabkan terpotong. Jadi ini misalkan ini nanti operasinya diambil titiknya itu akan ke bawah ya, maka nanti bagian bagian outputnya akan terpotong ya. Misalkan ini saya ambil titik ya di sini yang hasil lainnya sini, maka nanti berarti ini kan senternya nah ini sudah terpotong dari awalnya, kemudian di sini outputnya akan terpotong ya. Ini perbedaan antara DC load line dan AC load line. Ini DC load line-nya ini ya, kemudian nanti AC load line-nya ini diatur supaya kira-kira pada posisi yang tepat, yang sama ya. Jadi karena perpotongan antara DC load line itulah yang tepat untuk dipilih ya, sebagai titik tengahnya yang itu akan menjadi penguatan yang optimum. Oke, jadi arus jenuh dan tekanan cut off ini tadi untuk mencari titik-titik pada pada load line ya, pada load line. Nanti itu secara perhitungan ya bisa dihitung dengan contoh-contoh yang ada. Nah, ini efek dari kalau kita lihat efeknya, kalau key point-nya tidak berada di posisi yang tepat, maka bisa terjadi beberapa kesalahan. Kesalahan pertama ini cut off clipping. Jadi karena ada daerahnya itu di yang bagian bawah ini sudah terpotong ya. Cut off clipping. Nah, ini daerah cut off kan di sini ya, daerah saturasi. Ini cut off clipping, ini terpotong pada IC sama dengan 0 ya. IC sama dengan 0 dia akan terpotong. Sedangkan yang ini terpotong pada daerah saturasi ya. Jadi artinya ini kalau terlalu ke bawah ini akan terjadi cut off clipping, kalau terlalu ke atas akan terjadi saturation clipping ya. Maka ya paling aman adalah harus dicari di tengah yang itu tidak akan menyebabkan cut off clipping dan tidak terjadi saturation clipping. Nah, ini contohnya yang C ini. Kalau diambil di titik yang tepat ini, maka nanti penguatannya itu menjadi penguatan yang ideal, tidak ada yang terpotong. Ini efek dari pemilihan titik kerja yang tidak tepat, Jadi titik kerja tadi itu ada di tengah load line, ya, ada di tengah
load lain. Nah, sehingga ini bisa dihitung beberapa parameter, yaitu ICQ RC sama dengan VCQ, kemudian yang RE ini pada saat kita menempatkan key-nya di tengah-tengah load line. Jadi ini hanya contoh untuk perhitungannya. Nah, ini ada sinyal yang mau diperkuat, ini penguat daya. Jadi bisa dihitung tegangan pada basis, tegangan pada emitor, ya. Kemudian arus yang mengalir, kemudian ICQ tadi adalah pada saat IC untuk pada keadaan key point, ya setara dengan IE. Ya, ini bisa dihitung besarnya 50 mA ini. Kemudian VCQ ini ya, ini titik tengah-tengahnya tadi itu ada di posisi 9 volt. Kemudian R kolektor, ya, impedansi ini 72 ohm. Ini nanti akan terlihat oleh step berikutnya. Ini ada impedansi 72 ohm, ya, 72 ohm. Oke, kita lanjut dengan yang penguat kelas A, ya. Jadi penguat kelas A ini tadi harus diambil, ya. Jadi dasar rangkaiannya ini, ya, kita lihat ini kan VDB, ya. Kemudian ini dari sisi AC ini adalah common emitter, ya. Ya, jadi ini kalau DC-nya nanti bisa dihitung, ya. Kemudian ini common, ini bypass, ya, bypass sinyal AC. Nah, secara grafis maka ini kalau key atau titik kerja di tengah-tengah, karena nanti kalau ada ini VCQ versus IC, ya, versus IC. Ini tadi masuk, nanti keluarnya ini tidak terpotong. Key-nya ada di tengah-tengah, ya, key-nya ada di tengah-tengah. Jadi tadi sudah saya singgung, ini penguat A ini tadi menggunakan VDB, ya, menggunakan pembagi tegangan di basisnya R1 R2, ya, R1 R2. Jadi yang kelas A ini, ya, jadi diambil supaya tidak terjadi klip, tidak terjadi pemotongan dari sinyal. Dengan aplikasi seperti ini maka arus kolektor akan mengikuti gelombang atau mengikuti sinyal yang dimasukkan lewat basis. Tidak ada pemotongan sinyal, ya, yang keluar pada selama siklus yang terjadi. Misalkan itu satu siklus, ya, satu sinus gitu, ya. Itu maka kalau masalahnya sinus, ya sinus keluarnya juga sinus, tidak ada yang terklip, tidak ada yang terpotong. Nah, pada kelas A ini bisa dihitung power gain-nya. Power gain itu adalah penguatan dari daya itu V kali I gitu, ya. Nah, maka ini perbandingan antara daya keluaran dengan daya masukannya adalah penguatan dayanya, Umumnya daya itu dihitung dalam perbandingan antara VRMS dengan RL, dengan beban. Jadi ini root mean square, jadi ini tegangan rata-ratanya yang AC dibagi dengan bebannya, ya, beban. Ini output powernya, ya. Kemudian ini bisa diubah ke tegangan outputnya, ya, tapi dibagi dengan 8 RL. Maksimumnya ini adalah puncak ke puncak dibagi 8 RL.
ini maksimumnya. Oke, beberapa parameter yang bisa dihitung pada penguat kelas A ini disipasi ya, yang diserap atau yang dipakai oleh transistor itu sendiri, itu ada transistor power dissipation ya, PDQ. Ini tegangan yang ada di VCE dikalikan dengan IC pada titik Q ya, pada titik Q. Dan ada current drain ya, kemudian ada nilai efisiensi yang bisa dihitung. Ya, efisiensinya disebutkan sebagai PO dibagi PDC kali 100% itu. Ya. Jadi ini untuk menjelaskan hitungannya, ini contohnya ya, contoh. Ini sudah diberikan beberapa kali di contoh sebelumnya. Ini tadi PdB ya, kemudian sehingga bisa dibuat rangkaian ekivalennya. Ini ada sumber, kemudian ada paralel 490 dengan 68, kemudian paralel lagi dengan 100 ya, paralel lagi dengan 100 ohm. Nah, kemudian di sisi outputnya ini ada R120 yang diparalel dengan R beban. Nah, jadi ini jika peak to peak dari tegangan itu 18 volt dan input impedansinya ini 100, input impedansi itu 100 ohm, maka berapa ini penguatan dayanya ya, penguatan daya. Jadi untuk itu perlu dihitung dulu impedansi input stage ya, ini ketemu 37,4, kemudian input power ya, power yang diolah ya, Pn nya ini itu 200 mV ini VPP ini dibagi dengan 8 kali 37,4, ini 8 kali 37,4. Nah, ini kemudian ketemunya 137,7 mikrowatt ya, ini volt kuadrat dibagi ohm ya. Sedangkan untuk outputnya ini Pout-nya 225 miliwatt. Jadi kalau N-nya ini mikrowatt, outputnya miliwatt ya. Jadi 1000 kalinya ya. Nah, sehingga ini powernya berapa? Nah, jadi dari sini sudah kelihatan ini kan 1000 kalinya ya. Jadi itu dari 225 miliwatt ya dibagi 1337,7, ini ketemunya sekian ya. 1683, ini penguatan dayanya ya, penguatan dayanya. Jadi penguat daya ini contohnya kelas A itu dipakai kalau hanya satu tahap ya, untuk menguatkan daya supaya bisa drive ya speaker, ini perlu daya cukup sehingga nanti bisa jadi arus dan tegangannya cukup sehingga bisa kuat untuk menggetarkan piringan pada speaker. Nah, ini power amplifier atau daya penguat daya yang input outputnya ini menggunakan trafo ya, jadi koplingnya ya, jadi untuk memasuk ke penguat ini sinyal dari luar itu dilewatkan dari salah satu lilitan pada trafo ya, jadi ini terpisah secara secara langsung, sinyal DC-nya tidak ikut, yang masuk adalah AC-nya. Kemudian dari sisi keluarannya juga seperti itu, diambil melalui trafo ya. Trafo. Nah, kemudian bisa juga kalau tadi menggunakan common emitter, ini menggunakan emitter follower ya. Emitter follower. Jadi diambil outputnya dari kaki emitter. Kalau tadi kan dari kaki kolektor, ini ya dari kaki kolektor.
Ini common emitter, ya. Common emitter kakinya outputnya dari kolektor. Nah, ini kalau common emitter, common kolektor ya, atau ini emitter follower, ini outputnya dari kaki emitter, ya, dari kaki emitter. Sebenarnya prinsipnya serupa, key line harus ditempatkan sehingga nanti pada VCE itu tidak terjadi klip, tidak terjadi pemotongan, ya, harus tepat. Ini tidak terpotong inputnya dan outputnya tidak terpotong. Oke, itu saya kira pendapat secara garis besar. Kemudian ini contohnya, ya. Contoh untuk ini kan penguat kelas A menggunakan emitter follower. ECQ-nya bisa dihitung, ini yang pada saat belum ada input. Kemudian array-nya itu paralel 16 dengan 16 ini. Nah, kita lanjut yang penguat kelas B. Jadi tadi dari pengantar tadi, ya, yang kelas B itu menguatkan hanya separuh gelombang. Separuh gelombang itu yang kelas B, ya. Kelas B itu separuh gelombang. Nah, bagaimana hanya separuh gitu, ya? Kalau hanya separuh itu bagaimana? Ini pada kelas B, ya, pada kelas B. Pada kelas B itu bagaimana kok hanya separuh kan gitu, ya? Kelas B. Ya, ini kembali ke kelas B ini, ya. Jadi ini menggunakan susunan namanya push-pull, ya, push-pull. Jadi dua transistor itu disambung pada kaki emitternya sehingga transistor yang dipakai jenisnya berbeda. Ini NPN, ini PNP. Oh, ini keduanya sama, ya, sorry, ini keduanya menggunakan transistor NPN. Ini keluar semua, ya. Nah, prinsipnya nanti ini menggunakan kopling trafo sehingga nanti separuh gelombang. Jadi setiap ini satu transistor itu akan menguatkan separuhnya. Nah, sehingga kalau mau penuh maka harus ada pasangannya, ya. Jadi ini menggunakan sepasang. Jadi cirinya dari kelas B ini, karena kalau hanya satu hanya menguatkan separuh, maka ada dua, ya. Ada dua yang itu menjadi utuh penguatannya. Nah, ini konstruksi atau sambungan namanya push-pull. Ya, jadi ada satu kerja, satunya tidak, gantian, ya, gantian. Nah, outputnya itu dari kedua kaki kolektor dari masing-masing itu disambung, ya, juga lewat trafo, ya. Ini penguatannya nanti, nah, kemudian bisa dibaca sebagai beban lewat speaker misalkan. Ini kelas B push-pull, jadi amplifier dengan kelas, ya, menjadi kelasnya kelas B dengan susunan transistornya ini push-pull. Oke, saya kira kerjanya bisa dipelajari, tidak sulit. Nah, keuntungan dan kerugiannya ini dengan kelas B itu tidak diperlukan bias, tidak ada current drain. Jadi efisiensi meningkat pada saat ada sinyal input. Ini tidak ada, ya, yang ini sendiri kan tidak ada bias, ya, tidak diperlukan bias karena itu sendiri sudah berfungsi sebagai bias sebetulnya. Ini, ya, jadi trafo yang sekundernya itu sumbernya, ya. Nah, ini biasanya digunakan pada tahap output daripada kelas A. Ya, jadi kelas A itu biasanya di tahap awal atau tahap tengah. Yang kelas B ini pada tahap output karena itu yang akan bisa menghasilkan daya yang besar. Jadi daya itu kan arus kali tegangan. Kalau tegangannya terbatas 12 volt misalkan,
Kalau diperkuat berapapun kan tidak bisa melebihi dari 12 volt. Nah, kalau arusnya tidak bisa diperkuat maka ya nanti dayanya kecil. Kalau bisa diperkuat arusnya maka meskipun tegangannya cuma 12 VDC tapi arusnya besar, katakanlah arusnya bisa 5 ampere, berarti menjadi dayanya nanti menjadi 60 watt dan seterusnya ya. Namun ini kalau menggunakan trafo ada kerugiannya ya, menggunakan trafo karena salah satunya itu ya jadi mahal ya, harganya mahal. Itu kelemahan trafo. Bisa juga push pull itu menggunakan konstruksi emitter follower ya. Jadi kalau itu tadi menggunakan trafo itu jenis transistornya sama tadi karena yang mengumpankan yang separuhnya lagi itu dari trafo ya, dari trafo sekundernya. Nah, ini dengan cara disambung langsung menggunakan push pull emitter maka ini tanpa trafo ya, tapi koplingnya lalu menggunakan kapasitor ya, kapasitor koplingnya ini. Nah, bedanya lagi ini menggunakan transistor yang beda tipe ya, yang ini NPN, ini yang PNP ya, jadi harus pasangan ya. Jadi kalau push pull-nya itu emitter follower maka transistornya pasangan PNP dan NPN ya, misalkan ada 3055 maka pasangannya itu 2955 itu ya, yang NPN-nya 3055 yang PNP-nya itu misalkan itu 2955 ya, atau sebaliknya. Nah, TQ ini ditempatkan pada daerah cutoff yang sama untuk load line AC dan DC. Jadi supaya bisa bekerjanya masing-masing separuh tadi, ini Q-nya ditempatkan pada daerah cutoff. Nah, current drain-nya bisa rendah dan efisiensi bisa tinggi. Ini menggunakan tadi saya singgung pasangan NPN PNP ya. NPN PNP. Jadi ini analisa load line saya kira sudah beberapa kali kita bahas ya. Jadi nanti bisa melakukan perhitungan untuk dayanya ya. Dayanya bisa dilakukan perhitungan. Nah, salah satu gangguan di dalam penguat daya ini adalah adanya crossover distortion. Jadi ini ada contoh. Ini misalkan ini penguat daya kelas B tadi ya, menggunakan push pull, menggunakan emitter follower yang di push pull ini, maka ini kalau ini melebihi 0,7 ini akan terpotong ya, terpotong di 0,7 itu pemotongannya. Nah, ini karena key point-nya ini ada di titik rendah, ini isinya dari sini, ini akan terpotong ya. Jadi namanya ini ada crossover distortion. Nah, yang berikutnya itu kelas A sudah, kelas B lalu gabungan ya, modifikasi antara kelas A dan kelas B itu dicampur. Nah, rangkumannya ini beberapa parameter yang bisa dihitung, ada penguatan dayanya Pout per Pin, kemudian penguatan daya secara AC itu Pout kuadrat dibagi 8RL, kemudian maksimum output AC-nya ini, kemudian maksimum peak to peak tadi ya, di VPP, kemudian DC input power-nya ini PDC, dan efisiensinya itu beta, itu perbandingan antara daya keluaran dan daya masukan. Nah, ini beberapa parameter yang bisa dihitung untuk amplifier atau penguat daya ya, penguat daya. Oke, saya kira itu secara garis besar penguat daya ada kelas A, kelas B, kemudian kelas AB yang kita pelajari sampai dengan modul ke-10 ini. Oke, saya kira itu bahan yang kita pelajari untuk modul 10 ini, dan saya ucapkan terima kasih.